Ayo bangkitkan kreativitas pesantren untuk menuju kemandirian ekonomi Indonesia. Hai, Assalamualaikum. Saya Rizka. 1, 2, 3. Hatur nuhun Habib, syukran jazakumullah khairan katsira kepada seluruh yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Habib Alkaf beserta seluruh jajaran dari peserta webinar yang hari ini insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Dafni, dan juga teman-teman Sapapreneur. Salam hormat untuk Profesor Dr. Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Syekh Al Zaitun, Ketua Badan Pendiri Pembina Lembaga Kesejahteraan Masjid LKM Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun Indonesia, para peserta webinar, dan saya sangat berterima kasih diundang di waktu yang insya Allah membawa keberkahan pada acara Pesantren Kreatif Ekonomi Bangkit. Are you ready, guys? Yes. Ready. Habib Alkaf, kita tumbuhkan kewirausahaan untuk generasi muda. Bersama Sapapreneur In, wujudkan pesantren kreatif agar ekonomi lekas bangkit. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya yang utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat hadir pada acara diskusi. Temanya keren banget guys, keren. Pesantren kreatif ekonomi bangkit. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Saya yakin insya Allah kita perlukan mindset positif, berhusnuzon bahwa di balik pandemi ini kita arahkan energi kepada solusi bangsa. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah memupuk jiwa kewirausahaan pada generasi muda. Dan generasi muda ke depan insya Allah bermindset entrepreneur. Sesuai dengan teladan dari Rasulullah SAW yang menjadi entrepreneur dari usia yang sangat muda. Bahwa kita orientasinya inovatif, berani ambil risiko, risk taking, dan juga bergerak terus proaktif. Insya Allah, apa yang kita kerjakan ini menghadirkan kebermanfaat bagi sesama. Karena khairunas anfa'ahum linnas. Kewirausahaan juga dapat menjadi garda terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi berkelanjutan. Karena dalam kebermanfaatan kita untuk kemaslahatan umat, kita harus dorong keadilan, kekokohan, persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah basariyah kita. Kita harus bangkitkan ekonomi, karena ekonomi umat ini yang paling terdampak. Pastikan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin memberikan juga kontribusi yang positif bagi alam semesta. Dan apa yang kita lakukan di Kemenparekraf adalah terus melatih kewirausahaan bagi ratusan calon wirausaha muda di destinasi-destinasi wisata, khususnya di destinasi super prioritas dan Bali. Kita juga berikan bantuan insentif pemerintah. Kita ingin startup-startup digital oleh para santri-santri ini akan mampu untuk membawa mereka go digital, go national, and go global. Saya berharap mereka menjadi pebisnis-pebisnis tangguh, melakukan Zoom dengan rekan-rekan yang ada di Dubai, yang ada di London, dengan rekan-rekan yang ada di New York. Dan setahun dua kali setahun mereka
melakukan muhibah perjalanan wisata keliling Indonesia, membangkitkan pariwisata dan mengajak mitra-mitra luar negerinya mengenal pariwisata di Indonesia yang cantik dan ekonomi kreatif kita yang luar biasa. Mari kita tingkatkan nilai ekonomi digital Indonesia. Ada beberapa program, salah satu adalah program backup, yaitu Baparekraf for Startup, dan ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana salah satu buatan Indonesia yang kita banggakan adalah pici kita ini. Ini hasil kerajinan ekonomi kreatif dengan langkah-langkah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ayo teman-teman, kita jadi santripreneur dan menjadi generasi yang terbaik. Generasi yang bukan hanya menguasai landasan iman dan takwa, berakhlakul karimah, tapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadilah problem solver, pemecah masalah bangsa. Saya yakin dengan bergandengan tangan, kita akan bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together with Sapapreneur. Yes, we can do it. Santripreneur, Sapapreneur, jadilah santripreneur yang berkualitas. Cakep. Gerakan ekonomi umat agar daya beli makin meningkat. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khair. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sandiaga Uno yang dimuliakan Allah, apa langkah nyata untuk pengembangan ekonomi kreatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Bapak buat pesantren? Ya, kita lagi mengembangkan beberapa program tadi yang sampai saya sudah sampaikan tadi adalah program Baparekraf for Startup. Ini backup di mana kita mendorong santri-santri di pesantren di seluruh Indonesia untuk memulai satu langkah bisnis di ekosistem ekonomi digital. Dan kita perlu kerjasama karena pesantren itu jumlahnya 28.000. Dan subhanallah, 28.000 adalah pilar-pilar calon pencetak pemenang pasca pandemi. Karena para santri ini bukan hanya memiliki kekuatan di ilmu ekonomi, tapi mereka memiliki kekuatan di ilmu agama. Sehingga dalam konsep yang bersanding, mereka ini akan menjadi satu pengusaha yang betul-betul secara holistik bisa melihat peluang baik dari segi kewirausahaannya, entrepreneurship-nya, tapi juga dari segi sosialnya atau sosialnya. Digabung mereka menjadi sociopreneurship. Dan oleh karena itu program Santripreneur yang sudah dan terus akan kita jalankan ini akan lebih menyentuh santri-santri di pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Jadi tunggu tanggal mainnya, insya Allah kami akan hadirkan program bersama OKOC dan Sapapreneur, yaitu program pelatihan pendampingan yang kita sebut sebagai langkah 7 top. Apa itu top? Tahapan utama pendaftaran. Semua santri yang mau ikut dalam program ini mendaftar dan mengucapkan niat. Ini niat untuk menjadi entrepreneur yang insya Allah memiliki akhlakul karimah. Langkah yang kedua, pelatihan. Tapi pelatihan tidak cukup. Nanti akan ada pendampingan. Pendampingan ini dalam konsep inkubasi, dalam konsep mentoring. Nanti saya juga yang akan memimpin BIP sendiri. Karena saya ini dulu juga adalah pengusaha yang lahir dari nol, usaha kecil. Usaha saya waktu itu saya mulai setelah saya di PHK. Nah, setelah didampingi, insya Allah kita berikan akses pemasaran. Berikutnya adalah perizinan dan pelaporan keuangan, dan terakhir kita berikan pembiayaan atau permodalan. Akses pembiayaan dan permodalan. Itu yang kita ingin hadirkan. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di pesantren, santripreneur, baik yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
Bali, Nusa Tenggara, sampai seluruh wilayah Indonesia Timur bisa tersentuh dengan program ini. Subhanallah, luar biasa. Nih, Bib. 4S ya, Bang? Kerja 4As, Bib. Masya Allah. Pertama, Siap. jangan galau dengan kerja keras. Siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan begitu banyak peluang kepada kita, begitu banyak kemudahan, kita harus membalas karunia Allah dengan bekerja keras. Jangan malas-malasan. Siap. Hasil yang kedua, Bib, adalah kerja cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal dan pikiran, memberikan teknologi digital, memberikan Zoom, memberikan virtualisasi, dan memberikan begitu banyak terobosan-terobosan. Oleh karena itu, gunakan secara efisien dan efektif, bekerja secara cerdas. As yang ketiga, Bib, kerja tuntas. Bahasa kerennya istiqomah. Bahwa kita tidak berhenti sebelum selesai tugas. Jadikanlah tugas kita ini ibadah. Apapun yang kita kerjakan, kita niatkan sebagai ibadah. Nah, terakhir, Bib, adalah kerja ikhlas. Do your best. And let Allah Subhanahu wa Ta'ala do the rest. Domain kita ini hanya ikhtiar, Bib. Kita hanya bisa berusaha, hasil murni Allah yang tentukan. Terima kasih Bang Sandi, saya Rizka. Zoom yang masuk ada 1.000. Ternyata pesertanya ada 5.000 Bang Sandi. Hebat banget. Baik, Rizka, terima kasih banyak dan sukses. Blue Economy, yes. Yes. Syarif RN, Blue Economy. Ke depan kita harus perjuangkan laut sebagai masa depan kita. Karena dalam kelautan dan perikanan ini, kita belum memaksimalkan dan mengoptimalkan peluang bangsa ini untuk mensejahterakan masyarakatnya. Yes. Thank you Bang Sandi. Ya, dari Al Zaitun juga ada Syekh dari Al Zaitun, beliau memfokuskan untuk Blue Economy juga. Mohon supportnya ya Bang Sandi, Bang Menteri. Terima kasih. Ya, salam untuk Syekh Al Zaitun. Insya Allah saya nanti mampir. Terima kasih. Dan insya Allah kita akan mendengar sambutan dari pembicara kita yang terakhir. Dan sebelumnya saya ingatkan bahwasanya acara ini juga kita disponsori oleh media partner kita dari Selaras TV dan dari MQ TV. Dan acara ini juga ditayangkan secara live di YouTube. Insya Allah 1 Muharram 1443 Hijriah ini membawa kemakmuran, keberkahan, dan keberuntungan kepada kita semua. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala amalan kita selama kita hidup di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang MP, Magister Pertanian, Syekh Al Zaitun, yang dimana beliau ini adalah Ketua Badan Pendiri atau Pembina Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun Indonesia. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, jazakallah khairan katsir atas waktunya, dan kepada Syekh wa alaihi tafaddal. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah. Syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih pada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat nimbrung di acara ini. Hari ini peringatan 1 Muharram, dan insya Allah saya dan keluarga besar Al Zaitun besok hari melaksanakan peringatan 1 Syuro 1443 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih, dan saya ucapkan salam hormat pada Pak Menteri yang telah memberikan masukan tadi di dalam sambutan pertama, dan seluruh yang memberikan sambutan-sambutan maupun narasumber yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan saya mengikuti dari awal sampai dengan detik ini.
Juga kepada saudara-saudara para peserta webinar yang jumlahnya ada ribunya. Selamat saudara-saudara. Terima kasih atas aktivitas saudara-saudara dalam waktu seperti ini masih bisa mengikuti acara yang seperti ini. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap penting dalam acara seminar seperti ini. Saudara, sedikit cerita tentang pesantren. Pesantren itu ada kaidah atau definisi, katakan zaman sekarang ini, bahasa sekarang jadul, zaman dulu. Dan ada definisi jari, zaman kiwari. Jadul, definisi pesantren adalah ada seorang kiai yang ikhlas memberikan pengajaran dan pembimbingan, dan datanglah para santri, kemudian membantu Pak Kiai, kemudian berdatangan dari daerah-daerah tertentu, dan terus bertambah dan bertambah, kemudian didirikanlah oleh para santri itu godaan-godaan atau gubuk-gubuk kecil agar bisa belajar di situ bersama Pak Kiai. Ada gubuk Lamongan, ada pondok Gresik, ada pondok Jombang, karena pesertanya dari Lamongan, dari Gresik, dan dari Jombang umpamanya. Maka itulah yang dinamakan pesantren, hari-hari menuntut ilmu, kemudian mandiri. Semua dikerjakan sendiri, menghasilkan nafkah sendiri, untuk sendiri dan kawan-kawannya. Itu terjemahan zaman dulu menurut kiai yang saya pernah dengarkan, Kiai Haji Imam Zarkasih Al-Gontori. Kemudian zaman sekarang, khususnya setelah 100 tahun berdirinya pesantren Tebu Ireng berdiri pada akhir tahun 1899. Gontor berdiri pada tahun 1926. Dinamakan Pondok Modern. Kemudian Az-Zaitun berdiri pada 1999. 100 tahun sesudah Tebu Ireng dan 75 tahun setelah Gontor. Mempunyai satu definisi tersendiri. Kalau pesantren-pesantren yang dulu adalah berada di tengah-tengah khalayak perkampungan yang sudah ada, maka Az-Zaitun mulai mencoba merubah pemikiran. Out of the box, kharija sunduk, keluar dari definisi umum. Maka disiapkanlah dahulu sarana prasarana, kemudian pembimbing, baru didatangkan para santri. Dan keberadaannya jauh daripada lingkaran kehidupan masyarakat sekitar. Nah, akhirnya definisi seperti ini kita gunakan dan kita punya satu kelonggaran untuk membangun. Baik itu membangun pendidikannya maupun membangun perekonomiannya di tengah-tengah masyarakat pesantren itu. Ini perbedaan zaman dulu dan yang sekarang ada. Kemudian intinya adalah mandiri. Mandiri, self-sufficient dalam berbagai hal. Namun bukan berarti tidak memiliki keterikatan. Keterikatan kita adalah keterikatan legalitas. Maka yayasan yang melegalisir, yang melindungi, yang mendirikan pesantren yang ada ini. Kalau di kami sini namanya Yayasan Pesantren Indonesia. Itu satu. Kemudian di dalam kesempatan ini
bahwa ada tema pesantren kreatif ekonomi bangkit. Hadirin sekalian atau para peserta, pesantren kreatif. Bahasa kreatif ini sesungguhnya bahasa yang memiliki satu keberanian untuk melakukan tindakan apapun yang bersifat ekonomi maupun pendidikan yang terkadang out of the box, keluar daripada definisi umum atau kharij as-sunduq. Tatkala mempunyai keberanian ini, maka dia dinamakan kreatif. Bahasa yang bisa digunakan ekonomi kreatif itu al-iqtisadiyah, al-ibda'iyah. Ekonomi kreatif. Orang kreatif, orang yang punya ibda'. Nah, Tuhan itu kreator, maka badi'us samawat wal ardh. Manusia dikehendaki punya creativity, punya ibda'. Maka di sini memerlukan satu keberanian. Nah, keberanian semacam inilah yang harus ditumbuh kembangkan di dalam masyarakat kepesantrenan. Dan pesantren ini sesungguhnya hanya istilah. Istilah tempat pendidikan yang khusus, tafaqquh fiddin. Namun ad-din di situ bukan ad-din yang mahdiyah, tapi din yang mempunyai nilai sangat banyak. Agar nanti tatkala telah menyelesaikan pendidikannya, dia akan bisa memberi inzar, baik inzar iqtisadiyah, inzar ijtimaiyah, inzar yang lain-lain. Itu daripada santri. Para peserta webinar, bahwa ekonomi seperti halnya wahyu ilahi yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini umat manusia semuanya. Tidak ada itu muslim, tidak ada itu non muslim, umat manusia. Kalau di Indonesia, bangsa Indonesia. Apapun agamanya, apapun rasnya, itu telah diberikan kemuliaan. Kemuliaan fil barri wal bahri. Dan rezeki yang baik-baik. Menurut kami, pemahaman kami, inilah kegiatan ekonomi yang harus diwujudkan fil barri wal bahri. Yaitu di darat dan di laut. Dalam bentuk lain, istilah lain, green ekonomi dan blue ekonomi. Green ekonomi berkaitan dengan, katakanlah, sandang pangan papan yang bersumber dari darat. Kalau blue ekonomi adalah seluruh kegiatan, baik itu apa yang ada di dalam laut, yang kasar nampak adalah perikanan tangkap maupun perikanan yang lain-lainnya, budidaya yang bersumber dari laut. Sumber dari darat ini adalah penguasaan pangan. Kita telah menerapkan penguasaan pangan dalam bentuk lingkup kecil. Katakanlah peserta didik, guru, karyawan, dan wali santri yang jumlahnya tidak kurang seluruhnya adalah 50.000. Merupakan pasar yang hip-hip. Ini kita kelola dengan melalui keperluan hajat hidupnya dari green economy. Kita mempersiapkan pangan. Pangan bekerja sama dengan petani lingkungan untuk menanam bahan pangan baik itu padi, kedelai, dan lain-lain. Yang hasilnya nanti
dibagi antara yayasan dan petani. Petani menjual produknya kepada yayasan, dan yayasan menyimpan produk itu di istana beras. Nah, semuanya harus diukur untuk keperluan 1,5 tahun, 1 periode hidup, sehingga tidak pernah kekurangan pangan. Nah, ini satu green economy dari sisi pangan. Kemudian karena kita juga memerlukan hal yang lain, maka ditatalah Iqtisad al-Azraq, yaitu blue economy. Kita tata untuk masuk ke maritim, di mana kekayaan Indonesia intinya adalah di laut, di darat sangat terbatas. Maka dengan kita adakan kerjasama sosial berskala besar. Subhanallah. Assalamualaikum, Syekh Afwan. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, intinya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Insyaallah salam. Waktu habis atau saya teruskan? Afwan Syekh, kita sebentar lagi insyaallah maghrib. Waktu habis? Ya, betul Syekh, Masya Allah. Waktu habis? Afwan, betul Syekh. Naam. Ya, kelas, syukran katsiran. Jazakallah Syekh. Ya. Doa bid-doa, mata'anallahu bitulli hayati wa nafa'na bi ulumi. Nah, kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan yang paripurna. Amin. Semoga kita diberikan rezeki yang sempurna untuk menjalankan tugas-tugas harian dan tugas-tugas untuk pengabdian kepada nusa dan bangsa. Amin. Alhamdulillah, amin. Dan Syekh minta doanya Syekh untuk seluruh sponsor pada hari ini. Ada Keripik Zaman Now, Gerai Lengkong, Rabani, BUMN Input, ada juga Toko IG, Kenal Sapa, Selaras TV, MKTV, Ya, kita doakan. Pepontren Darut Tauhid, Madrasah Aliyah, Plus Al Islam, OKOC, Kenal Sapa, Sapa Produk, Yayasan Baitur Rahman, dan Sapa Trainer. Mohon doanya Syekh. Ya, kita doakan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan jaza Syekh. Dan Merdeka. Merdeka. Insyaallah. Jangan begini merdeka. Merdeka mesti Merdeka. Merdeka. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kemudian persatuan Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Diwujudkan merdeka. Alhamdulillah. Jazakallah Syekh. Dan sebelumnya Syekh, kita sapa juga Bapak Indra Undung Syekh. Assalamualaikum Bang Indra Uno. Syekh, ada satu soal Syekh. Ya. Yang dimana ada pertanyaan dari Bapak Eri Setiawan. Bagaimana mensinergikan seluruh potensi pesantren yang ada di Indonesia sehingga kita bisa membangkitkan ekonomi Indonesia pada umumnya, Syekh. Mari kita bangun masyarakat ekonomi pendidikan pesantren Indonesia, MAPI. Masyarakat ekonomi pendidikan pesantren Indonesia. Mari kita bangun itu. Masya Allah. Itu mensinergikannya seperti apa, Syekh? Oh, bersinerginya. Kita kerjasama dan skala besar. Nah, Masing-masing mempunyai kekuatannya. Kullun ya'mal ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. subhanallah. Kemudian Syekh, yang kedua, bagaimana solusi terbaik di saat ini Syekh? Kita mengambil spirit tahun hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Spirit hijrah, mari kita hijrah dari kebodohan masuk kepada kecerdasan. Sehat, cerdas, manusiawi. Itu yang harus ditampilkan dalam hijrah ini. Masya Allah. Artinya hijrah itu bukan cuma berpindah dari satu kota ke kota lain ya Syekh. Berpindah dari yang buruk ke yang baik. Itu rihlah. Nah, bukan hijrah tapi rihlah. rihlah.
Karena banyak orang yang mengartikan hijrah tuh pindah dari satu kota ke kota lain, Syekh. Itu rihlah ilmiah, rihlah watoniyah, rihlah kullu syai'. Baik. Jazakallah khairan jaza, Syekh. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan insya Allah kami akan selalu merindukan Syekh. Jazakallah. Mudah-mudahan peserta yang ada di sini kita bisa mampir dan silaturahmi ke Al Zaitun. Amin. Kami undang semuanya. Kami undang semuanya. Jazakallah. Di sini sudah 100% mengikuti vaksinasi. Alhamdulillah. Jumlah 8.500 sudah vaksinasi semua 100%. Sudah 2 kali. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Allahu barik fiik. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selaras TV, selebaran aspirasi.